warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Al-Islamiyah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi dengan bab yang baru. Kita akan membahas tentang bioteknologi. Subtemanya yaitu bioteknologi dan perkembangannya serta bioteknologi pangan. Sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. SMP Al-Islamiyah, unggul, mandiri, entrepreneur, Allahu Akbar. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa tidak ada satu ilmu atau teknologi yang mampu menciptakan tanaman atau hewan baru. Di sini peran bioteknologi hanya untuk meningkatkan, bukan menciptakan sesuatu yang sama sekali baru. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Waqiah ayat 63 dan 64, yang artinya, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, pengertian bioteknologi. Bioteknologi ini berasal dari kata bio dan teknologi. Bio itu artinya makhluk hidup, sedangkan teknologi adalah cara atau alat yang digunakan untuk memudahkan manusia dalam pemecahan masalah atau untuk membuat produk yang bermanfaat. Jadi bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian organisme untuk membuat produk atau jasa yang bertujuan untuk mensejahterakan manusia. Perkembangan bioteknologi, Louis Pasteur pada tahun 1857 menemukan hasil fermentasi mikroorganisme. Kemudian tahun 1920 melakukan fermentasi yang melibatkan mikroorganisme hingga menghasilkan larutan kimia yaitu alkohol. Bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme atau bakteri atau jamur atau kamir baik secara langsung atau menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk disebut dengan bioteknologi konvensional atau tradisional. Contohnya ada tempe, tape, keju, dan yogurt. Tentunya masih banyak produk pangan lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercipta bioteknologi modern, di mana prinsipnya menggunakan ilmu biokimia, kemudian biologi molekuler, dan rekayasa genetik. Untuk rekayasa genetik ini kita sudah mempelajarinya ya pada bab 1. Insya Allah kalian masih ingat ya. Jadi di sini tujuannya adalah menghasilkan organisme yang sifatnya sesuai dengan keinginan. Rekayasa genetik ini dikenal dengan teknik DNA rekombinan, yaitu proses mengkombinasikan DNA suatu organisme ke organisme lain. Organisme yang menggunakan bagian gen dari organisme lain di dalam tubuhnya disebut dengan organisme transgenik. Ini adalah contoh di sekitar kita yang sudah menggunakan rekayasa genetik. Di sini ada ikan. Ini adalah ikan yang biasa atau pada umumnya. Sedangkan ini adalah ikan yang menggunakan teknik rekayasa genetik. Ini jagung yang sudah mengalami rekayasa genetik, kemudian ada buah, dan ini ada kuda. Kalian bisa perhatikan, ini adalah tabel perbandingan bioteknologi konvensional dan modern. Untuk konvensional,
Teknik yang digunakan yaitu fermentasi, menggunakan mikroorganisme utuh secara langsung. Teknologi yang digunakan sederhana, pemanfaatan mikroorganismenya terbatas. Kemudian untuk modern, teknik yang digunakan DNA rekombinan, menggunakan sebagian bagian dari mikroorganisme, yaitu DNA atau enzim. Teknologinya canggih, biasanya dilakukan pada laboratorium dalam kondisi yang steril. Kemudian pemanfaatannya ditambah dengan teknologi modern, contohnya bayi tabung, cloning, insulin bakteri, dan masih banyak lainnya. Kita akan mempelajari tentang bioteknologi dalam bidang pangan. Yang pertama adalah tape. Tentunya kalian pernah makan ya, atau sering sekali melihat tape, baik tape singkong maupun tape ketan. Jadi ini menggunakan mikroorganisme, yaitu ragi tape yang terdiri dari Saccharomyces cerevisiae, jenis dari kamir, kemudian ada Aspergillus, kemudian ada Acetobacter aceti. Amilum dari singkong atau ketan dengan adanya Aspergillus ini akan dirombak menjadi glukosa sehingga menimbulkan rasa manis. Glukosa ini adalah gula sederhana. Kemudian glukosa ini dirombak oleh Saccharomyces cerevisiae menjadi alkohol dan menimbulkan cita rasa yang khas. Fermentasi pada tape ini adalah fermentasi anaerob, yaitu fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Oleh sebab itu, pada saat dilakukan fermentasi, singkong biasanya ditutup rapat. Tapi seringkali kita temukan kondisi tape yang rasanya tidak manis, melainkan asam. Mengapa bisa seperti itu? Perhatikan perubahan kimia yang terjadi. Jadi amilum bereaksi dengan oksigen, kemudian di sini ada fermentasi oleh Aspergillus menghasilkan glukosa. Glukosa fermentasi oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan alkohol dan karbon dioksida. Karena kondisinya tidak tertutup, di sini bereaksi dengan oksigen. Kemudian di sini ada Acetobacter aceti yang melakukan fermentasi sehingga menghasilkan asam cuka dan air. Hasilnya tapenya menjadi asam. Produk yang kedua yaitu yogurt. Yogurt ini proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri asam laktat, yaitu Acetobacillus casei, Acetococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Yogurt ini sangat baik untuk kesehatan. Laktosa atau gula susu yang berasal dari bahan dasarnya akan dirombak oleh bakteri asam laktat menjadi asam laktat. Perhatikan cara pembuatannya. Susu segar kemudian direbus sampai suhunya mencapai 85-90 derajat. Tujuan perebusan untuk membunuh bakteri yang tidak diinginkan pada susu dan untuk menghasilkan protein susu yang telah terdenaturasi. Setelah itu susu didinginkan sampai suhu 45 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan dengan bakteri asam laktat. Tujuan didinginkan adalah agar bakteri yang akan kita tambahkan kondisinya nyaman berada di bahan baku tersebut. Apabila bahan dasarnya masih panas, maka bakterinya bisa menjadi mati. Kemudian disimpan pada suhu dan waktu tertentu. Ini yang disebut dengan fermentasi. Setelah itu disimpan dalam kulkas dan baru kemudian bisa ditambahkan dengan perasa sesuai dengan keinginan.
Bioteknologi pangan berikutnya adalah keju. Keju merupakan proses koagulasi atau pengentalan protein susu. Jadi di sini susu dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Rennet merupakan enzim yang terdapat dalam perut hewan ruminansia, yaitu hewan pemamah biak. Pengasaman susu dilakukan dengan penambahan bakteri asam laktat, yaitu Lactococcus dan Lactobacillus bulgaricus, serta Streptococcus thermophilus. Laktosa atau gula susu dengan adanya bakteri asam laktat akan dirubah menjadi asam laktat. Kemudian produk pangan berikutnya adalah tempe. Tentunya kalian sangat mengenal ya dengan makanan ini. Ini adalah makanan khas Indonesia dengan bahan dasar biji kedelai. Jadi biji kedelai ini ditambahkan dengan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus sehingga membentuk benang-benang yang disebut dengan hifa. Nah, yang bagian warna putih ini adalah hifa. Hifa ini akan membuat biji-biji kedelai menjadi saling terikat satu sama lain sehingga strukturnya lebih kompak. Protein kedelai dirombak oleh enzim protease menjadi asam amino, di mana asam amino ini lebih mudah dicerna oleh tubuh manusia dibanding dengan kedelai. Ini adalah proses pembuatan tempe. Produk berikutnya yaitu kecap. Dengan bahan dasar yang sama dengan tempe, pada kecap, proses yang terjadi adalah hidrolisis dan fermentasi, yaitu oleh jamur Aspergillus oryzae dan Aspergillus shojae, serta Aspergillus wendtii. Bahkan di Jepang, produk ini ditambahkan dengan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus yang bertujuan agar menghasilkan aroma yang khas. Kemudian ada roti. Roti yang memakai bahan dasar terigu dan air mengalami fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae sehingga menghasilkan CO2 dan alkohol. Bahan roti dengan adanya Saccharomyces cerevisiae menghasilkan CO2 yang memberikan adonan menjadi mengembang dan setelah di oven menghasilkan tekstur roti yang berongga. Kemudian ada alkohol untuk menghasilkan aroma yang khas. Ini adalah proses pembuatan roti. Kemudian pangan berikutnya adalah minuman beralkohol. Bahan dasarnya adalah biji serealia jenis tertentu, contohnya wine. Di sini menggunakan ekstrak buah anggur. Fermentasi yang dilakukan menggunakan jenis Saccharomyces. Bahan baku memberikan cita rasa khas pada produk yang dihasilkan. Sedangkan waktu fermentasi menghasilkan kandungan jumlah alkohol pada produk. Nah, ini adalah gambar dari produk-produk pangan lainnya yang juga merupakan konvensional atau tradisional. Masih banyak produk lain, kalian bisa mengamatinya di sekitar kalian. Ya, demikian materi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi saya Japri atau bisa di WA Group. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu dengan materi berikutnya, yaitu bioteknologi bidang lainnya. Tetap semangat belajar dan beribadah ya, dan disiplin melaksanakan 4M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.